Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di masjid tercinta kita ini melaksanakan sholat isya, tarweh serta witir secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu jamaah Masjid Sholihin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit nasihat untuk terutama bagi diri saya sendiri dan bagi para jamaah semuanya. Nasihat yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini yaitu tentang keutamaan memakmurkan masjid. Bapak Ibu jamaah semuanya, memakmurkan masjid itu memiliki banyak sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku yang memakmurkan masjid. Namun pada malam hari ini saya akan menyampaikan 4 keutamaan saja karena waktunya terbatas. Ya, namanya kultum itu kuliah 7 menit. Ya, kalau lebih dari 7 menit berarti bukan kultum. Keutamaan yang pertama bagi para pelaku yang memakmurkan masjid yaitu disediakannya jamuan di surga. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim yang artinya barang siapa di pagi hari dan di sore hari datang ke masjid, maka Allah akan menyediakan untuknya jamuan di surga di pagi dan di sore hari itu. Bapak Ibu jamaah semuanya, sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan jika panjenengan semuanya ini mendapatkan undangan dari Pak Presiden gitu. Saat ini Pak Prabowo ngundang panjenengan, diminta untuk datang ke istana negara, kemudian diberikan jamuan atau disuguh. Panjenengan semuanya senang atau tidak Bapak Ibu? Diundang sama Presiden, suruh ke istana negara, kemudian disuguh panganan enak-enak, seneng mboten Bapak Ibu? Mboten. Pasti seneng sekali Bapak Ibu. Wah, terus dicerita-ceritake karo tetangga temen aku diundang sama Pak Presiden, disuguh. Nah, itu baru dijamu sama Pak Presiden Bapak Ibu semua. Senangnya sudah luar biasa. Apalagi ini dijamu sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, seluruh alam semesta ini, Bapak Ibu semua. Apalagi dijamunya pagi dan sore hari. Jadi setiap pagi sama sore hari kita dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Ini merupakan suatu kemuliaan yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh manusia yang tidak memakmurkan masjid Bapak Ibu. Jadi sungguh luar biasa kemuliaan yang didapat oleh manusia yang memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua, dihapus dosa dan ditinggikan derajatnya. Dari hadis riwayat Muslim,
Barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu ia pergi ke rumah Allah atau ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib, maka setiap langkahnya salah satunya menghapus dosa dan satunya lagi mengangkat derajat. Derajat di sini merupakan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala, nggih Bapak Ibu. Jadi Allah tidak menilai seseorang dari kekayaannya, Allah tidak melihat seseorang dari jabatannya, tapi Allah menilai seseorang dari ketakwaannya. Dan salah satu nilai yang dilihat oleh Allah yaitu derajat yang dilihat oleh Allah berdasarkan dari seseorang yang memakmurkan masjid. Jadi orang yang memakmurkan masjid ini akan memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan manusia-manusia lain yang tidak memakmurkan masjid. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah pahala yang dilipat gandakan. Dari hadis riwayat Bukhari, sholat seorang laki-laki secara berjamaah dilipat gandakan pahala sebanyak 25 kali lipat daripada sholat di rumah atau di pasarnya. Jadi di sini jelas Bapak Ibu bahwa sholat di masjid itu pahalanya jauh sekali lebih banyak tinimbang daripada sholat di rumah. Di rumah cuma dapat 1 pahala, tapi kalau di masjid, sholat berjamaah di masjid mendapatkan 25 pahala. Tentu kita sebagai seorang muslim yang mengerti betul tentang mana yang lebih menguntungkan bagi kita, jelas kita akan memilih mana yang keuntungannya lebih besar. Di sini sudah dijelaskan bahwa sholat berjamaah di masjid itu mendapatkan 25 kali lipat pahala yang lebih besar daripada sholat sendirian di rumah. Jadi mari Bapak Ibu kita usahakan untuk sholat di masjid, sholat berjamaah di masjid, karena pahalanya yang jauh lebih besar daripada sholat sendirian di rumah. Kemudian yang terakhir, masjid menjadi pusat pendidikan Bapak Ibu. Di zaman sekarang Bapak Ibu, apalagi anak-anak yang saat ini pergaulannya juga sudah sangat memprihatinkan, kemudian pengaruh handphone, pengaruh sosial media yang tidak terkontrol, dampak negatifnya itu terhadap pergaulan anak. Nah, salah satu upaya agar anak ini dibiasakan dengan lingkungan yang baik adalah dengan mengajak anak ke masjid. Kemarin ada beberapa kasus keliti, ya. Keliti itu orang yang bacok orang yang lewat tanpa suatu alasan atau suatu sebab, dan ternyata itu ada komunitasnya Bapak Ibu, ada kelompoknya, dan ternyata banyak yang ditangkap itu usianya masih usia SMP, usia-usia yang masih masuk usia remaja Bapak Ibu. Biasanya itu karena pergaulan, karena teman-temannya seperti itu diajak, akhirnya terpengaruh. Nah, itu sangat memprihatinkan Bapak Ibu, karena lingkungan yang tidak baik, anak akan menjadi tidak baik. Oleh karena itu, salah satu upaya orang tua agar anak memiliki pembiasaan lingkungan yang baik adalah mengajak anak untuk ke masjid, memberikan pendidikan agama melalui kajian-kajian yang ada di masjid, mengikut sertakan anak dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, mendukung semua kegiatan yang ada di masjid. Itu adalah salah satu bentuk upaya kita untuk memberikan benteng kepada anak agar memiliki cinta terhadap masjid, sehingga dia akan memiliki lingkungan yang baik, dan itu akan menjadi bekal dia untuk di dewasa nanti. Mungkin itu saja Bapak Ibu 4 hal yang keutamaan dalam memakmurkan masjid. Saya berpesan untuk kita semua, mari kita senantiasa memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi nanti selepas bulan Ramadan ini, Masjid Sholihin ini akan semakin makmur, semakin maju kegiatannya, dan memberkahi semua warga yang ada di
Gumbok Rejo RT 01 RW 04. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.